Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini di pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 12, saya akan memberikan penjelasan teori atau materi dari bab 5, yaitu load balancing. Dimana di bab 5 ini kita akan belajar tentang apa sih load balancing itu. Load balancing merupakan fitur jaringan penting yang dilakukan oleh beberapa perangkat keras khusus sebagai application delivery control atau disingkat ADC. Perangkat load balancing ini mendistribusikan sejumlah data besar sebagai lalu lintas masuk di antara sekelompok server back-end yang menghosting konten aplikasi yang sama. Dan ini adalah gambaran dari topologi dan jaringan dari load balancing. Ini nanti akan kita perjelas cara membuatnya dengan praktek dengan simulator pada pembelajaran berikut. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic atau lalu lintas pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Artinya apa? Load balancing ini fungsinya salah satunya adalah menstabilkan lalu lintas data yang masuk pada sebuah jaringan. Agar lalu lintas data dapat berjalan secara optimal dan maksimal, itu biasanya metodenya disebut throughput, memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi jaringan. Load balancing digunakan pada sebuah server yang telah memiliki jumlah user yang telah melebihi kapasitas maksimal. Jadi load balancing ini biasanya memang sebuah jaringan yang dibuat untuk menstabilkan traffic lalu lintas data keluar masuk, dan biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki kelebihan dari kapasitas. Jadi jumlah usernya itu atau kliennya itu dalam sebuah jaringan itu kapasitasnya itu melebihi yang sudah ditentukan, sehingga kita harus bikin jaringan load balancing. Selanjutnya prinsip dan kerja atau cara kerja load balancing itu biasanya digunakan untuk website atau aplikasi yang berbasis website, dan salah satunya adalah yang pertama, waktu respon. Waktu respon ini sangat diperlukan sebagai salah satu manfaat terbesar adalah untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka. Jadi jaringan load balancing ini dibuat untuk mempercepat sebuah user ketika mengakses sebuah website. Yang kedua, redundansi. Dengan redundansi ini, dengan load balancing ini, harapannya jaringan itu mengalami sedikit redundansi. Redundansi itu biasanya hambatan, atau sering disebut hambatan dalam sebuah lalu lintas data dalam sebuah jaringan. Jadi load balancing itu dipasang atau dibuat untuk mengurangi redundansi dalam sebuah jaringan. Itu adalah salah satu cara kerja, dan selanjutnya algoritma dari load balancing. Algoritmanya yang pertama ada yang disebut round robin, yang kedua ada yang disebut rasio, yang ketiga disebut fastest, dan yang keempat disebut less connection. Dan ini adalah sebuah topologi dari
algoritma dari load balancing yang akan kita buat nanti. Selanjutnya adalah fitur load balancing. Beberapa fitur yang ada pada load balancer hardware maupun software yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama, fitur dari load balancing itu ada namanya asymmetric load. Kedua, ada aktivitas berdasarkan prioritas. Yang ketiga, ada proteksi dari serangan DDoS. Yang keempat, ada kompresi HTTP. Yang kelima, ada TCP buffering. Yang keenam, ada HTTP caching. Yang ketujuh, ada content filtering. Yang kedelapan, ada HTTP security. Yang kesembilan, ada priority queuing. Dan yang terakhir ada spam filtering. Yang dimaksud rasio asymmetric load yaitu rasio dapat digunakan dengan menentukan koneksi yang menjadi primer dianggap paling baik, backbone-nya dan terbaik dalam path routing-nya. Artinya wilayah dari jaringan itu akan menjadi lebih stabil karena akan diadakan pembagian path routing-nya. Seperti itu salah satu penjelasan dari asymmetric load, dan kita lanjut di tipe load balancing. Dalam dunia load balancing ada dua pilihan untuk dipertimbangkan ketika kita merancang solusi load balancing. Pilihan solusinya adalah pertama, menggunakan software load balancing atau hardware load. Setiap pilihan memiliki persyaratan kelebihan dan kelemahannya sendiri, jadi tergantung kebutuhan kita, keinginan kita pakai load balancing yang dari hardware maupun yang dari software. Yang paling penting, kalau jaringan itu kita pasang load balancing, maka traffic atau lalu lintas data pada sebuah jaringan itu akan lebih stabil. Dari tipenya, load balancing dapat dibedakan menjadi dua tipe sebagai berikut. Pertama, ada software load balancing, yang kedua ada hardware load balancing. Yang selanjutnya ada proxy, ketersediaan proxy di hub proxy atau di HA proxy. Gambarannya sebagai berikut dari gambar hub proxy itu. Hub proxy itu kepanjangan dari high availability proxy. Ini difungsikan di banyak lingkungan perguruan tinggi atau profil tinggi, ya maksudnya digunakan banyak di lingkungan profil tinggi seperti di GitHub, Ingun, Instagram, dan Twitter. Jadi di dalam sebuah aplikasi Instagram, Twitter, Ingun gitu, itu juga menerapkan proxy yang dibangun dengan jaringan yang dibangun dengan load balancing. Untuk apa? Untuk menstabilkan traffic data pada jaringan dan aplikasi Instagram dan Twitter, sehingga mereka lebih akan mudah diakses. Jadi ketika mau mengakses itu tidak berat karena di dalam sistemnya sudah dipasang load balancing atau proxy. Hub proxy-nya sudah dipasang dalam sistem aplikasi itu. Jika ketika kita mau buka aplikasi Instagram, Twitter, itu akan cepat muncul atau cepat di-download. Konfigurasi load balancing. Nah, ini konfigurasinya untuk dari load balancing yang dari web server itu kita menggunakan web server dengan inisialisasi server seperti berikut. Ini IP yang akan kita pakai dalam pembelajaran praktek, dimana untuk membangun sebuah load balancing. Ini adalah caranya atau cara mengkonfigurasi dari load balancing sendiri. Selanjutnya load balancing untuk koneksi internet. Nah, ini di dalam penjelasan ini load balancing koneksi internet yang akan dibahas adalah menggunakan mikrotik. Nah, jadi kita nanti akan
praktek dengan mikrotik FB, dan gambarannya seperti ini topologinya. Jadi ada router server A, router server B, ada load balancing ya, switch ya. Jadi nanti akan kita coba di pembelajaran prakteknya. Selanjutnya adalah permasalahan yang biasanya timbul pada load balancing. Yang pertama biasanya ada target terdaftar tidak dalam layanan. Pertama biasanya karena verifikasi atau pendeteksian identifikasinya itu mengalami kegagalan dalam pengecekan traffic data itu. Di permasalahan yang timbul pada load balancing, yang pertama target terdaftar tidak dalam layanan. Yang kedua klien tidak dapat terhubung ke load balancer yang menuju internet. Ini adalah salah satu kelemahan atau permasalahan yang sering timbul pada load balancing. Yang ketiga, load balancer sering mengalami permintaan ke target yang tidak sehat. Jadi kadang load balancing itu harus benar-benar dikonfigurasi secara benar sehingga nanti tidak sampai menimbulkan permintaan target yang tidak sehat. Artinya tidak sehat itu bagaimana ya, jaringan ini akan mengalami sebuah target yang tidak sesuai dengan yang kita konfigurasi dalam membangun load balancer pada sebuah jaringan. Yang keempat, load balancer menghasilkan kesalahan HTTP. Nah, ini biasanya ketika kita pakai browser, di mana laptop atau komputer kita atau HP kita sudah terkoneksi internet, kalau ada sebuah notifikasi atau perintah, misalnya keluar HTTP 400, itu berarti menandakan bahwa kita ketika mengakses website itu dalam posisi permintaannya buruk. Tapi kalau nanti muncul 403, itu berarti kondisi load balance lagi forbidden. Kalau kita muncul 460, ini load balancer menerima permintaan dari klien, tetapi klien menutup sambungan dengan load balancing sebelum periode waktu habis atau waktu tidak aktif berlalu. Maksudnya ya jaringan ini dalam kondisi tidak stabil sehingga tidak bisa terkoneksi karena permintaan dari server itu tidak direspon oleh klien. Yang selanjutnya ada HTTP 463, itu menandakan kondisi dari load balancing ini juga mengalami sebuah permasalahan untuk mengakses dari data yang dari server ke klien. Kalau ada perintah 502, ini berarti gateway-nya yang buruk. Kalau HTTP 503 berarti layanan tidak tersedia. Kalau HTTP 504 yang muncul, itu artinya waktu tunggu gateway, artinya ngantri. Ini terjadi redundance, pengantrian dalam mengakses sebuah data. Dan ini adalah bentuk dari topologinya, bagaimana load balancer menghasilkan kesalahan HTTP yang saya jelaskan tadi. Yang kelima, itu biasanya target menghasilkan kesalahan HTTP. Nah, ini hampir sama. Jadi kalau load balancer ini cara mengkonfigurasinya mengalami ketidaksesuaian, maka juga akan sulit sebuah klien mengakses layanan dari server dan sebaliknya server mengakses data dari klien. Jadi demikian penjelasan materi dari load balancing di pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan, yang pada kesimpulannya load balancing itu sangat diperlukan dalam membangun sebuah jaringan untuk menstabilkan traffic data yang masuk dan yang keluar,
sehingga tidak terjadi overload atau kelamaan dalam mengakses sebuah website yang digunakan atau data yang disediakan untuk melayani klien atau data yang di klien diakses oleh server. Jadi load balancing itu untuk menstabilkan kecepatan aksesnya. Sekian anak-anak yang bisa saya sampaikan di penjelasan materi load balancing. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.